kita bisa menunda waktu, tetapi waktu tidak akan bisa. Di mana makna dari quotes tersebut adalah kita bisa saja menunda apa yang ingin kita lakukan, menunda waktu kita, tetapi secara nyata waktu tidak akan bisa menunda dirinya sendiri karena secara alamiah waktu pasti berjalan. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman harus bisa laksanakan dengan maksimal dengan waktu yang sekarang teman-teman punya. Apabila teman-teman ingin masuk OSIS dan ada pembukaan pendaftaran OSIS, teman-teman bisa saja untuk masuk ke OSIS meskipun tanpa pengalaman sekalipun, justru teman-teman bisa mendapatkan mungkin pengalaman pertamanya di OSIS nanti. Saya berharap untuk ketua setelah saya bisa membuat OSIS Merdeka 91 lebih baik lagi. Saya harap OSIS Merdeka 91 bisa selalu berjaya, selalu sukses kapanpun itu sampai di masa depan nanti. Saya sebutkan menjadi favorit itu buku biografi, lebih tepatnya biografi seorang tokoh yang kini menjadi pembalap di Formula 1 itu adalah Lewis Hamilton. Di mana kenapa saya menyukai buku biografi tersebut karena selain itu menjadi buku biografi yang paling detail yang pernah saya baca, biografi yang pertama kali saya baca, dari buku tersebut juga memotivasi saya untuk bisa lebih rajin lagi, lebih baik lagi dalam berusaha seperti yang sudah dilakukan oleh Lewis Hamilton. Pentingnya lingkungan yang positif ya. Ya, Jadi sama-sama teman kita itu ya positif semua gitu, sama-sama kerja, sama-sama semangat. Itu saya rasa yang istilahnya perlu kita bangun dan terus jaga tuh. Halo teman-teman Primary List, hari ini kita senang sekali karena kedatangan teman dari OSIS SMAN 1 Garut, yaitu Kak Bintang ya. Iya, betul. Kak Bintang Nusantara, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sih Kak. Kebetulan untuk sekarang mungkin meskipun banyak kesibukan, meskipun banyak hal-hal yang bikin melelahkan, tapi alhamdulillah sampai sekarang kondisinya ya masih bisa melaksanakan itu semua. Terima kasih ya sebelumnya Kak Bintang sudah berkenan. Kita akan ngobrol-ngobrol ke depan nih ya terkait OSIS dan juga mungkin kegiatan. Tapi sebelumnya boleh deh perkenalan dulu Kak Bintang ini mungkin kelas berapa, ketua OSIS di mana dan kegiatannya lagi ngapain nih? Silakan. Oh boleh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bintang Nusantara Setiadi. Saya ketua dari OSIS di SMA Negeri 1 Garut, yang dimana lebih khususnya mungkin nama OSISnya itu OSIS Merdeka 91. Kebetulan saya sekarang kelas 12, lebih tepatnya kelas 12-3, itu yaitu peminatan dari KLP 1 ya, kalau di SMA 1 Garut. Untuk kesibukan sekarang sendiri itu lebih ke kesibukan di mana untuk kelas 12 itu lebih banyak yang mempersiapkan, fokus untuk mempersiapkan buku tahunan untuk yearbook kayak gitu. Dan juga untuk mempersiapkan lebih ke kelulusan juga, karena kebetulan untuk kelas 12 sekarang, terkhususnya untuk organisasi-organisasi yang ada kelas 12-nya, itu kelas 12-nya rata-rata banyak yang sudah istilahnya secara tidak langsung melepas organisasinya, karena mereka juga harus lebih fokus ke masa depan mereka gitu, baik itu perguruan tinggi negeri, kedinasan, ataupun perguruan tinggi yang lainnya, kayak gitu sih. Baik Bintang, saya penasaran dengan nama OSIS-nya. Tahu nggak kenapa OSIS-nya Merdeka 91? Untuk asal-usul OSIS, nama OSIS sendiri itu OSIS Merdeka 91 itu lebih tepatnya karena lokasi sekolah kami, yaitu sekolah di SMA Negeri 1 Garut itu ada di Jalan Merdeka 91. Dan khususnya untuk nama Merdeka 91 sendiri itu tidak dipakai di OSIS aja, tapi ada beberapa eskul lain juga dan badan pangkalan yang lain juga itu banyak yang memakai nama Merdeka 91, seperti Paskibranya juga, Pasus 91, terus untuk misalnya KIR juga tadi yang sudah saya sebutkan itu KIR Merdeka 91, dan beberapa badan pangkalan yang lain juga banyak yang memakai Merdeka 91. Oh, jadi gitu ya. Baik, saya juga pengen tahu dulu deh sebelum kita ngobrolin ke OSIS, ada eskul apa aja sih di SMAN 1 Garut? Untuk di SMA Negeri 1 Garut sendiri, itu eskul-eskul itu terbagi menjadi badan pangkalan istilahnya. Dan badan pangkalan itu biasanya dari satu badan pangkalan itu biasanya ada beberapa eskul, tapi ada juga satu badan pangkalan yang memang hanya satu eskul. Seperti kalau untuk badan pangkalan sendiri kami memiliki sekitar 6 atau 5 itu. Dan untuk badan pangkalan sendiri itu lebih rinciannya ada Paskibra, Pasus Merdeka 91, kemudian ada SMASH, di mana SMASH itu merupakan singkatan dari School of Music and Symphony Harmony. Itu adalah kumpulan dari eskul-eskul yang bersifat seni. Di situ ada fotografi 91, kemudian ada marching band juga, ada seni tari, dan untuk keseniannya mungkin lebih ke
eskul-eskul yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ada juga ADK. ADK itu Ambalan, Ki Hajar Dewantara, dan RA Kartini. Yaitu pramukanya dari SMA Negeri 1 Garut. Kemudian selain itu ada juga KIR tadi, kelompok ilmiah remaja. Itu bisa diuraikan menjadi KIR kepengurusan, dan juga ada KIR materi juga yang mengajarkan materi-materi tentang OSN. Dan juga ada beberapa klub juga di bawah naungan KIR seperti Paper Club, yaitu itu eskul khusus untuk debat. Kemudian ada English Club, ada Japan Club, dan juga ada Computer Club. Di mana itu eskul untuk hal-hal yang mungkin lebih bersifat ke teknologi atau orang-orang yang menyukai komputer seperti itu. Dan selain itu juga ada OP, di mana organisasi olahraga prestasi. Di mana untuk Badan Pangkalan UP sendiri itu menaungi beberapa eskul olahraga di SMA Negeri 1 Garut. Seperti basketnya itu namanya Basket B-Ball Star 91, kemudian untuk futsalnya Star FC, kemudian ada juga hoki 91, dan selain itu ada juga bulu tangkis yaitu PB Balance. Dan mungkin untuk secara rincinya eskul-eskul yang ada di SMA Negeri 1 Garut ya tadi sebanyak yang sudah saya sebutkan. Ya, jadi ini banyak sekali ya. Jadi teman-teman itu nanti mungkin yang istilahnya mau masuk SMA N1 Garut ini difasilitasi banget gitu ya untuk eskulnya ya, beragam kan, mulai dari kesenian, olahraga, dan seterusnya. Kalau Bintang sendiri ikutan eskul apa aja? Untuk saya sendiri itu ikutan eskul Paskibra, yaitu Pasus Merdeka 91. Alhamdulillah udah ikutan jadi anggotanya tuh dari kelas 10 udah ikutan, dan sekarang juga masih membagikan kepentingan lah antara Paskibra dan juga OSIS. Mungkin lebih condong ke OSIS karena saya berlaku sebagai ketuanya, tetapi tidak jarang juga mengikuti kegiatan-kegiatan dari eskul Pasus itu. Oke. Baik, kita sekarang beralih ke OSIS-nya ya. Saya pengen tahu gimana ceritanya seorang Bintang kok bisa masuk ke OSIS nih. Sebenarnya untuk saya sendiri bisa masuk ke OSIS sendiri itu ya karena niat saya memang awalnya tuh saya memang ingin terlibat dalam organisasi di dalam sekolah. Nah, kebetulan waktu SMP juga saya merupakan anggota OSIS di SMP, lebih tepatnya di daerah Kuningan SMP-nya. Itu saya di situ menjadi anggota OSIS di SMP situ meskipun istilahnya masuknya agak telat, jadi hanya 1 tahun menjabat. Dan alhamdulillah karena saya punya pengalaman di SMP tersebut dan mungkin saya juga sudah merasakan bagaimana rasanya di OSIS, jadi saya juga ingin meneruskan OSIS di sekolah yang sekarang di SMA Negeri 1 Garut. Dan alhamdulillah ketika seleksi di kelas 10 juga meskipun istilahnya saya merasa pesimis untuk bisa masuk, tapi alhamdulillahnya bisa keterima menjadi salah satu anggota di pengurus OSIS sendiri. Dan awal-awal diterima itu saya mengurus di bidang 7, yaitu bidang yang mengurus organisasi OP, Badan Pangkalan OP, yang sudah saya sebutkan tadi tentang olahraga, dan juga bertugas untuk lebih ke olahraga dan daya kreasi. Jadi banyak melakukan event-event dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat kesehatan dan juga olahraga. Nah, kalau ceritanya bisa sampai jadi ketua OSIS, kira-kira kenapa ya? Atau apa yang istilahnya rahasianya nih? Barangkali teman-teman ada juga istilahnya yang bercita-cita pengen jadi ketua OSIS. Kalau untuk kenapa saya bisa jadi ketua OSIS sendiri, mungkin lebih ke niat saya yang alhamdulillah dari awal tuh saya punya niat yang alhamdulillah mungkin tetap bertahan lah, tetap bertahan kuat. Dimana sebenarnya untuk OSIS sendiri itu sistem di SMA Negeri 1 Garut itu untuk yang menjadi ketua tuh semua dari putra itu menjadi kandidat untuk menjadi calon ketua dan juga wakil ketua OSIS. Dan alhamdulillah karena saya juga sudah memiliki niat yang kuat dan juga saya sudah memiliki alhamdulillah mungkin tekad yang lumayan besar, sehingga saya juga ketika melalui berbagai seleksinya alhamdulillah bisa melaluinya dengan baik. Dan ketika pemilihan ketua juga dan juga ketika di masa-masa ketika debat antara calon ketua OSIS juga, saya alhamdulillah bisa memberikan argumen-argumen yang baik di situ. Saya bisa memberikan keyakinan-keyakinan kepada teman-teman, dan alhamdulillah juga saya memiliki teman-teman saya yang bisa selalu mendukung saya, yang selalu support kepada saya, yang alhamdulillah dengan wakil saya yang sekarang juga, yaitu Afdal lebih tepatnya. Dan karena kami berdua satu pasang, alhamdulillah kami juga memiliki banyak pendukung, dan akhirnya ketika pemilihan ketua OSIS juga kami bisa mendapatkan suara yang paling banyak, sehingga
untuk sekarang saya dan Afdal menjadi ketua dan juga wakil ketua OSIS di SMA Negeri 1 Garut. Oke, menarik. Baik, Bintang, selanjutnya ini kan OSIS sudah menjalankan beberapa program ya sama Bintang sama teman-teman gitu. Coba boleh cerita deh, program apa aja yang sudah dilaksanakan oleh OSIS Merdeka 91? Alhamdulillah untuk program-program di OSIS sendiri mungkin banyak ya. Kalau misalnya diuraikan satu-satu mungkin takutnya terlalu panjang, tapi untuk beberapa Ada boleh. ya beberapa intinya itu untuk di angkatan saya itu sudah terlaksana IDORI, di mana IDORI itu merupakan salah satu event dari OSIS itu yang berkaitan dengan 17 Agustus, Iya. di mana itu merupakan singkatan dari Independence Day of Republik Indonesia. Jadi dalam IDORI itu kami mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan 17 Agustus dan juga mengadakan lebih tepatnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebudayaan-kebudayaan Indonesia. Kemudian sebelum itu juga ada event MPLS. Nah, MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah, itu adalah acara di mana organisasi seperti OSIS dan MPK itu melaksanakan masa pengenalan kepada murid-murid yang baru. Yeah. Di mana murid-murid yang baru itu mungkin kalau istilah yang dulu-dulu itu MOS ya, masa orientasi sekolah, tapi untuk sekarang itu namanya MPLS. Dan di mana di dalam kegiatan itu biasanya banyak pematerian mengenai hal-hal yang penting, baik itu mengenai kepribadian ataupun mengenai SMA Negeri 1 Garut. Di situ juga kami mengenalkan SMA Negeri 1 Garut secara khusus kepada mereka. Sampai ke gedung-gedungnya, kita juga memperkenalkan kepada murid-murid yang baru di situ. Dan sebelum itu juga, tentunya sebelum ada penerimaan mahasiswa baru, kita juga ada kelulusan untuk mahasiswa yang lama, di mana untuk eventnya sendiri namanya PKDB, itu perpisahan kelas 12. Di situ kami melaksanakan event PKDB itu alhamdulillah secara meriah, karena untuk anak-anak kelas 12-nya juga, supaya angkatan-angkatan kelas 12 itu bisa merasakan memori yang terbaik lah istilahnya sebelum meninggalkan SMA Negeri 1 Garut. Dan biasanya di PKDB itu kami menampilkan penampilan-penampilan seperti pentas seni dari beberapa siswa dari beberapa badan pangkalan, dan juga ada biasanya penyerahan prestasi seperti siswa terbaik, dan untuk ada juga seperti penguraian untuk siswa-siswa yang diterima di perguruan tinggi ini yang mana aja, untuk perguruan yang tinggi ini siapa aja, kayak gitu. Dan sebelum itu juga ada salah satu event yang besar juga, yaitu PORAK. Itu adalah pesta olahraga antar kelas. Itu adalah event di mana lebih ke tentang keolahraganya, yaitu kita mengadakan perlombaan olahraga-olahraga, tapi skalanya antar kelas. Dan biasanya olahraga-olahraganya itu seperti voli dan juga bulu tangkis, di situ juga ada. Dan alhamdulillah biasanya selalu ada kejutan-kejutan juga, selalu meriah di situ. Dan untuk event-event lain mungkin ada yang cuma saya sebutkan juga ya, seperti pentas seninya SMA Negeri 1 Garut, itu Nusika, Nuansa Seni Merdeka 91. Kemudian ada juga event, bukan lebih ke event sih, tapi ada juga kegiatan khususnya CAPEOS namanya. Itu calon pengurus OSIS, itu open recruitment-nya dari OSIS. Kemudian ada juga event yang sudah menjadi kebudayaan juga, SAS, yaitu Science Art Skill. Itu adalah event di mana SMA Negeri 1 Garut mengadakan lomba, tapi untuk SMP dan sederajat. Itu lebih ke SAS itu Science Art Skill, science-nya itu lebih ke Olimpiade Science. Kemudian untuk Art Skill-nya itu lebih ke lomba pentas seni. Dan biasanya untuk SAS sendiri, yang menang dari SAS itu bisa menggunakan prestasinya itu sebagai jalur untuk lolos masuk ke SMA Negeri 1 Garut. Golden ticket langsung masuk ya? Ya, lebih. Biasanya bulan apa tuh kalau SAS? Kalau SAS itu biasanya di semester 2 lah, jadi sekitar antara bulan Januari sampai bulan ke Juni, kisaran segitu. Dan untuk event-event lainnya mungkin ada beberapa juga event-event yang bekerja sama dengan badan pangkalan lain seperti PHBI, Perayaan Hari Besar Islam, dan juga beberapa event lain seperti itu. Jadi banyak sekali ya kegiatan dan programnya. Nah, dari sekian banyak program ini kan Bintang pasti ada dong tantangannya gitu ya. Pasti ada gitu ya. Ya, pasti ada. Gimana sih seorang Bintang gitu supaya istilahnya ini acara berjalan lancar dan tantangannya pun bisa dilalui bareng-bareng? Gimana biasanya? Kalau untuk
tantangan sendiri memang pasti ada, dan alhamdulillah saya sendiri merasa untuk melalui tantangan tersebut, saya bisa melakukannya itu karena saya juga memiliki anggota-anggota yang hebat gitu, anggota-anggota pengurus OSIS yang hebat, yang kuat, dan juga mungkin istilahnya solid lah dalam bekerja sama. Dan memang terkadang saya juga merasa lelah untuk melakukan kegiatan ini, saya merasa sudah capek untuk melakukan kegiatan ini, tapi melihat teman-teman anak-anak OSIS yang begitu biasanya semangat, yang penuh dengan beragam beragam hal yang mereka punya, jadi membuat saya juga merasa terinspirasi dan juga ikut semangat gitu. Karena mereka juga selain sifat-sifat mereka yang beragam, mereka juga memang saling menyemangati satu sama lain gitu. Terkhususnya dari kelas 12-nya juga alhamdulillah masih bisa bekerja sama dengan baik dan selalu mendukung juga untuk bisa mengadakan event-event yang ada gitu, seperti itu. Ya, jadi ini kalau dari dengar cerita dari Bintang ini berarti pentingnya lingkungan yang positif ya. Ya, Jadi sama-sama teman kita itu ya positif semua gitu, sama-sama kerja, sama-sama semangat. Itu ya rasa yang istilahnya perlu kita bangun dan terus jaga tuh. ya, Karena betul. yang namanya organisasi tadi Bita sampaikan ini adalah kerja semuanya, bukan Ya, kerja betul. satu atau dua orang kan Ya, gitu. betul. Jadi harus sama-sama semangat, harus sama-sama istilahnya ya berkorban lah gitu demi sebuah acara ya. Ya, Nah, kalau Bintang sendiri nih, kan Bintang istilahnya sekarang kelas 12 juga. Ada beberapa banyak kegiatan yang di sekolah, ada juga mungkin yang di luar sekolah. Gimana sih cara ngaturnya supaya organisasi tetap jalan, akademik pun ataupun yang tentang pelajaran pun aman gitu? Kalau untuk berbagi kesibukan sendiri, memang kita memerlukan manajemen waktu yang baik, di mana biasanya kalau misalnya sedang ada dispen atau misalnya sedang ada kegiatan, itu memang saya sendiri itu lebih istilahnya kalau misalnya setelah melakukan kegiatan ini, berarti saya harus setelahnya ketika ada waktu luang atau waktu free time, itu saya harus bisa mengejar ketertinggalan dari materi. Jadi istilahnya setelah melakukan kegiatan yang menjadi prioritas di event ini, saya melakukan pembelajaran itu ketika di waktu luang gitu, seperti itu. Dan selain itu juga biasanya karena alhamdulillah saya sebagai ketua OSIS juga saya bisa istilahnya mungkin lebih mempertimbangkan kira-kira siswa mana saja nih yang kira-kira diperlukan untuk event ini gitu. Jadi saya juga harus memanajemen mereka supaya mereka itu tidak semuanya itu ikutan dispen gitu. Dan alhamdulillah atas wewenang tersebut juga saya bisa lihat kira-kira siswa yang ini apakah sudah terlalu sering dispen atau tidak, dan saya juga pertimbangkan kira-kira kalau misalnya sudah sering dispen, saya akan menunjuk siswa yang lain untuk bisa menjadi perwakilan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan dari saya sendiri juga selain itu mungkin lebih ke skala prioritas gitu, di mana untuk di OSIS sendiri kan alhamdulillah saya sebagai ketua dan itu sudah menjadi prioritas utama saya, dan ketika prioritas utama saya sudah terselesaikan, maka prioritas-prioritas selanjutnya seperti prioritas untuk belajar, prioritas untuk organisasi-organisasi di luar itu baru saya laksanakan. Dan biasanya untuk setelah kegiatan-kegiatan OSIS itu prioritas saya itu adalah organisasi-organisasi luar juga, ada beberapa yang saya ikuti, dan juga yaitu dan juga pembelajaran setelah itu. Dan alhamdulillah dari skala prioritas itu saya mungkin istilahnya lebih ke bisa mengatur waktu dengan lebih baik, tapi mungkin bukan menjadi paling baik lah dalam mengatur waktu, tapi alhamdulillah saya bisa mengatur waktu lebih baik lagi. Berapa orang anggotanya OSIS dari Bintang? Untuk anggota OSIS sendiri secara total itu ada 50. 50 ya. Itu terdiri dari 10 11 juga. Itu terdiri dari kelas 11 dan 12. Oh, 11 dan 12. Sedangkan kalau misalnya ditambah dengan kelas 10 nanti kisaran ditambah 25 sekitar 75 orang. Tapi biasanya untuk 3 angkatan sendiri itu biasanya tidak akan bertahan lama karena kelas 12-nya itu akan sebentar lagi lengser. Nah, kalau ini ada harapan besar nggak dari orang Bintang yang tadi disampaikan kan bentar lagi lengser gitu ya. Kira-kira ada harapan besar nggak untuk OSIS Merdeka 91 nanti ke depannya akan gimana? Untuk harapan saya sendiri, saya berharap karena mungkin akan ada yang menggantikan saya di masa yang akan mendatang, saya berharap untuk ketua setelah saya bisa membuat OSIS Merdeka 91 lebih baik lagi, lebih lancar lagi, dan juga lebih melaksanakan kegiatan dengan
stop lah istilahnya seperti itu, dan juga bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak terlaksanakan, dan juga bisa bekerja sama dan juga mampu menaungi semua badan pangkalan dan juga organisasi-organisasi sekolah dengan baik, dan juga bisa membuat inovasi-inovasi dalam program kerja yang lebih baik lagi. Dan tentunya dari menjadi ketua OSIS ini juga saya belajar untuk bisa lebih mempercayakan teman-teman saya, mempercayakan anggota-anggota saya, dan saya harap OSIS Merdeka 91 bisa selalu berjaya, selalu sukses kapanpun itu sampai di masa depan nanti. Oke, amin ya. Ya, Baik. Kalau ini ada pesan nggak bagi teman-teman yang istilahnya masih ragu nih, pengen masuk OSIS? Coba. Mungkin untuk teman-teman yang masih ragu untuk memasuki OSIS, saran saya dan juga pesan saya itu lebih baik mencoba saja, karena ada pepatah juga kan, ada istilah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan untuk benefit masuk OSIS sendiri itu gak sedikit, karena dari masuk OSIS itu saya juga merasakan banyaknya relasi yang bertambah, banyaknya ilmu yang bertambah yang tidak diajarkan di sekolah dan di akademik. Saya juga belajar bagaimana cara mengatur waktu, bagaimana cara mengatur suatu kegiatan, suatu acara, suatu event, dan di situ juga saya banyak juga lebih berani untuk berkomunikasi, terutama dalam public speaking, dan itu juga bisa menjadi pertimbangan karena untuk skill-skill yang sudah saya sebutkan tadi itu sangat diperlukan untuk di perguruan tinggi nanti, di lingkungan kerja nanti. Jadi untuk teman-teman yang ingin memasuki OSIS, tentunya OSIS sangat terbuka untuk siapa saja. Jadi untuk apabila teman-teman ingin masuk OSIS dan ada pembukaan pendaftaran OSIS, teman-teman bisa saja untuk masuk ke OSIS meskipun tanpa pengalaman sekalipun, justru teman-teman bisa mendapatkan mungkin pengalaman pertamanya di OSIS nanti gitu. Oke, menarik. Jadi tadi betul, lebih baik mencoba aja dulu gitu ya. Iya. Toh tadi banyak sekali manfaat yang ini Bintang contohnya, udah banyak sekali manfaat yang istilahnya bisa didapatkan ketika masuk OSIS ya. Betul. Baik Bintang, saya pengen beralih ke masalah pendidikan nih Bintang ya, kalau boleh. Iya. Kalau boleh ada masukan nggak atau istilahnya Bintang punya opini terkait pendidikan yang ada di Indonesia? Bintang kan sudah mengalami mungkin sekitar 12 tahun lah ya, kurang lebih di sekolah ya, dari SD, SMP, dan SMA. Mungkin di sana juga Bintang mengalami ada perubahan kurikulum gitu ya, Merdeka 13 dan seterusnya. Ada masukan nggak dari seorang Bintang terkait pendidikan? Mungkin kalau dari saya sendiri, karena saya juga merasa bahwa diri saya bukanlah orang yang mungkin paling kritis dalam memikirkan masalah pendidikan ini, namun dari pengalaman yang sudah saya rasakan mengenai pendidikan Indonesia, mungkin istilahnya pendidikan Indonesia itu masih seperti gelombang yang naik turun lah. Jadi kadang naik tapi kadang juga turun, karena itu juga berkaitan dengan kurikulum yang dalam saya alami sendiri itu sudah berganti-ganti. Sebelumnya itu juga kan kurikulum 2013, kemudian ada kurikulum 2013 yang edisi revisi, kemudian ada juga kurikulum Merdeka yang sekarang saya alami. Dan dari pergantian kurikulum yang bisa dibilang cepat seperti itu, tentunya adaptasi yang diperlukan oleh berbagai daerah di Indonesia juga masih membutuhkan waktu istilahnya gitu, karena tidak mungkin bisa dilakukan secara cepat, terutama untuk Indonesia yang bisa dibilang negaranya luas. Namun saya bisa bilang juga mungkin pembangunannya masih kurang merata, meskipun alhamdulillah sekarang yang saya lihat untuk pembangunan di daerah-daerah terpencil juga sudah mulai dibangun, namun tetap saja itu masih membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dan mungkin untuk pandangan saya juga untuk pendidikan yang sekarang, terutama dalam kurikulum Merdeka, itu saya melihat bahwa kurikulum Merdeka itu mungkin ada kata merdeka sehingga membuat siswanya itu bebas untuk melakukan pembelajaran gitu. Tapi di sisi lain juga kata merdeka itu membuat bebasnya itu istilahnya menjadi terlalu bebas lah gitu. Jadi banyak siswa-siswa yang bukannya mungkin belajar dengan teman-teman, belajar dengan guru di lingkungan sekolah, tapi justru belajarnya itu dengan hal-hal yang di luar itu, misalnya melalui media online, melalui maaf mungkin menyebut Google dan Brainly dan sebagainya. Dan karena terlalu bebas itu juga teman-teman tuh banyak yang mencari, istilahnya mungkin mencari bantuan juga ke situ. Jadi karena yang istilahnya terlalu dibebaskan, akhirnya banyak teman-teman juga yang istilahnya asal mencari tahu, dan akhirnya masih kurang terselap lah ke otak dari para murid-murid juga, sehingga
meskipun sudah mengetahui jawabannya tapi pemahamannya istilahnya masih belum kayak gitu. Ya, apalagi sekarang muncul teknologi kecerdasan buatan yang bersifat LLM ataupun LLP, ChatGPT. Ya, betul sekali. Dan ya kebetulan saya juga merasakan sih bagaimana keuntungan dari ChatGPT itu bagaimana, dan tentunya kalau misalnya disalahgunakan itu bisa menjadi hal yang rawan juga sih di masa-masa yang akan mendatang. Ya mungkin apalagi Bintang kan istilahnya senang ke teknologi juga ya. Kalau Ya, tadi betul kita sekali. ngobrol di belakang pasti sudah kepake sekali dan sudah merasakan begitu plus minusnya ChatGPT ya. Ya, betul. Kemarin pun Bintang kalau boleh share, saya kan ada grup lah, ada satu grup yang istilahnya kita selalu ngebahas update terbaru tentang ChatGPT. Anggotanya itu tersebar seluruh Indonesia dan dari berbagai bidang. Mulai dari profesor ada, terus ada ahli budaya, semuanya masuk ada di situ ya. Ya. Kemarin tuh ini informasi aja bahwa kekhawatiran dari ChatGPT terutama dari segi keilmuan yang tadi Bita sampaikan adalah tadi kurangnya pemahaman Ya, ataupun betul. proses untuk istilahnya proses dalam segi pembelajaran. Betul. Jadi ya tadi misalkan dikasih tugas ya pingin cepet aja selesai, Ya, asal betul cepet sekali. selesai tanpa Betul, si siswa itu istilahnya menikmati ataupun yang tadi ya sampai tahap paham. Ya, betul sekali. Kan sebenarnya yang mahal tuh itu. Kalau hanya sekedar jawaban sekarang mah gampang. Betul. Tapi kalau misalkan sampai anak benar-benar meresap gitu ya, kan beda zaman lah kayak zaman saya nih. Kayak dulu gitu ya. Ketika kita dikasih tugas itu kan harus benar-benar nyari ke perpus gitu ya, nyari Ya, betul buku sekali. gitu ya. Terus nyari artikel, motong dari koran gitu. Kalau sekarang kan nggak tinggal tek, oh ini Ya, sudah jawabannya. ada. Nah, kekhawatiran para ilmuwan, ya para guru juga nih. Ini jadi PR bareng-bareng juga nih. Gimana caranya bahwa guru itu mengasih soal itu yang tidak bisa dijawab oleh ChatGPT atau Google. Itu kan jadi tricky juga bagi guru. Gimana sekarang sok nyari soal? Meskipun ya sekarang itu guru itu ya masih pada tahap belajar sih. Ya, Nyari betul, nih. masih banyak. Gimana nih nyari soal untuk siswa yang jawabannya nggak ada di ChatGPT atau nggak ada di Google? Mungkin kalau untuk yang berkaitan dengan apakah jawaban itu ada di Google atau tidak, itu saya pikir mungkin lebih ke pelajaran apa dulu yang menjadi soal tersebut. Karena biasanya pelajaran-pelajaran yang sifatnya objektif, yang jawabannya memang sudah ada, baik itu seperti matematika, Iya. kimia, fisika, seperti itu, biasanya kalau misalnya pertanyaannya adalah A, maka jawabannya sudah pasti adalah A. Pasti Gampang. ada jawaban dari yang sudah pasti dari situ. Sehingga kalau misalnya untuk pelajaran-pelajaran seperti itu, mungkin saya rasa lebih susah lah istilahnya. Lebih susah untuk bisa membuat pertanyaan yang benar-benar tidak bisa dan tidak ditemukan di mesin pencarian seperti itu. Tapi mungkin yang berpotensi untuk bisa membuat pertanyaan sejenis itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin jawabannya lebih bersifat subjektif, baik Iya. itu seperti pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Inggris, sejarah, dan sebagainya. Itu biasanya kan membutuhkan penalaran dan juga pemikiran juga dari orang-orang yang menjawabnya, dan untuk bisa membuat soal yang bisa membuat muridnya itu benar-benar paham tanpa harus mencari di mesin pencarian itu tentunya harus dari gurunya dahulu. Dari gurunya dahulu itu bisa paham secara keseluruhan materi apa yang gurunya ajarkan, dan dari itulah baru gurunya mungkin bisa mengajarkan kepada murid-muridnya tentang materi apa, dan setelah itu gurunya dapat langsung memberikan pertanyaan mengenai materi yang sudah ia sebutkan tersebut, sehingga murid-murid yang mendengarnya juga bisa menjawab tanpa harus melihat dari istilahnya dari Google atau dari ChatGPT seperti itu, karena gurunya sendiri sudah kompeten, sudah bisa memberikan materi yang dapat dipahami oleh siswa-siswinya, sehingga apabila siswa-siswinya sudah paham juga dari penalaran dan juga pemahaman yang diberikan gurunya, tentunya dari situ muncul mungkin rasa untuk bisa mengerjakan sendirilah daripada harus melihat ke Google. Dan selain itu juga keyakinan dan juga kepercayaan guru terhadap siswa juga harus ditingkatkan, karena dari masa-masa yang terdahulu sampai sekarang juga kan tidak jarang bahwa guru itu lebih menyenangi siswa yang nilainya besar gitu daripada yang jujur. Dan pemikiran macam itu tuh saya pikir harus dihilangkan lah. Bergeser karena ya. Iya, betul sekali. Karena
apabila nilai besar tapi hasilnya tidak jujur, itu akan percuma lah istilahnya untuk masa depan. Karena yang bekerja bukan siswa itu, tapi justru mesin pencarian yang dia gunakan. Sedangkan apabila si murid tersebut sudah jujur, tetapi nilainya mungkin masih belum maksimal, tapi itu sudah menjadi istilahnya kemampuan murid yang semaksimal itulah istilahnya. Jadi guru itu harus bisa memberikan penghargaan dan juga memberikan apresiasi kepada seluruh siswa secara merata, baik itu kepada nilainya yang besar ataupun yang nilainya kecil, terkhususnya untuk siswa-siswi yang mengerjakannya secara jujur. Iya, betul. Jadi jangan ada sampai cerita, ini ada artikel di Times ya yang saya baca. Jadi ada seorang dosen yang berhenti mengajar gara-gara dia itu keseringan meriksa hasil soal dan karyanya itu karya ChatGPT. Itu kan betul percuma kan? Betul. Jadi kita hanya ngasih soal nih, meriksa soal-soal. Hasil jawabannya itu hasil ChatGPT, bukan hasil karya mahasiswanya gitu. Betul sekali. Dan ini ya menjadi PR lagi nih gitu. Tapi di sisi lain, saya sering bilang kepada teman-teman untuk selalu up to date ya. Ini jangan sampai kita ketinggalan juga nih ChatGPT, karena manfaatnya banyak banget. Kita contoh ya, kita bisa istilahnya bertanya semua bidang ilmu kan. Bintang mungkin merasakan sendiri. Yang nggak ada dijajarkan di sekolah, kita bisa tahu gitu ya. Misalkan kayak mungkin Bintang belum pernah bagaimana cara melukis. Kita bisa nanya tuh. Bisa, betul. Dengan waktu yang singkat gitu ya, dan seterusnya lah gitu ya. Jadi saya rasa ini pada teman-teman, manfaatkanlah ChatGPT ini gitu ya. Betul. Dalam artian ya tanda kutip ya. Untuk hal-hal positif ya, kayak misalkan tadi mungkin di bidang organisasi juga bisa kita manfaatkan. Saya misalkan tadi gimana caranya kita mendeteksi orang mana nih yang sering di-spam dan enggak. Dengan penggunaan ChatGPT saya rasa itu bisa efisien waktu kan. Betul sekali. Baik, lanjut nih. Emang kalau Bintang sendiri, Bintang kecil itu cita-citanya pengen jadi apa? Sebenarnya karena mungkin kalau masih kecil tuh dibilang kita tuh masih zaman-zamannya masih banyak mengeksplor dunia luar, dunia yang baru. Jadi dari kecil tuh sebenarnya saya memang sudah tertarik ke teknologi, namun lebih spesifiknya mungkin saya bercita-citanya menjadi profesor ketika dulu masih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, cita-cita saya juga mungkin banyak yang dipertimbangkan karena hal-hal yang sudah saya alami, sehingga sampai sekarang alhamdulillah meskipun saya masih senang ke teknologi, tapi ya untuk cita-cita sekarang sendiri, saya mungkin lebih ke ingin bekerja dalam bidang statistik, di mana alhamdulillah saya juga merasa saya itu memiliki kemampuan matematika yang cukup baik, dan saya juga memang senang dengan matematika, dan selain itu juga saya senang dengan teknologi dan juga informatika, sehingga dengan memanfaatkan hal tersebut juga saya bisa mungkin lebih merasa senang lah atau enjoy apabila saya bisa bekerja di bidang yang saya sukai tersebut gitu. Oke, baik. Saya percaya bahwa seseorang itu pasti telah menemukan buku favoritnya. Ya, betul. Bintang bisa cerita nggak buku apa yang paling favorit dan istilahnya masih ngena sampai sekarang? Kalau untuk buku sendiri, ada beberapa buku yang sudah saya baca, baik itu buku fiksi, non-fiksi, baik itu novel sampai biografi, itu banyak yang sudah saya baca sampai sekarang. Dan alhamdulillah memang kalau yang ngena sih tentunya ada banyak, ada beberapa, tapi mungkin yang bisa menjadi saya sebutkan menjadi favorit itu buku biografi, lebih tepatnya biografi seorang tokoh yang kini menjadi pembalap di Formula 1, itu adalah Lewis Hamilton. Dimana kenapa saya menyukai buku biografi tersebut, karena selain itu menjadi buku biografi yang paling detail yang pernah saya baca, biografi yang pertama kali saya baca, itu juga menjadi buku biografi yang membuat saya itu tertarik untuk melihat lebih dalam tentang teknologi-teknologi yang ada di motorsport atau yang ada di istilahnya balapan-balapan yang seperti itu. Dan selain itu juga dari kisah-kisah yang sudah diceritakan di buku tersebut, di buku biografi Lewis Hamilton, saya juga mendapatkan banyak sekali pelajaran, di mana dari buku tersebut juga saya mengetahui bahwa ternyata Lewis Hamilton itu adalah pembalap kulit hitam pertama di Formula One, di Formula 1 tersebut. Dan tentunya dari kegigihannya itu, dari kerja kerasnya itu membuat saya itu merasa, oh saya juga harus bisa sesukses seperti itu, bisa
sesukses seperti Lewis Hamilton meskipun bisa suksesnya di bidang lain. Dan dari buku tersebut juga memotivasi saya untuk bisa lebih rajin lagi, lebih baik lagi dalam berusaha seperti yang sudah dilakukan oleh Lewis Hamilton sampai sekarang juga. Lewis Hamilton masih ikutan membalap di Formula One dan sekarang alhamdulillah saya juga masih mengikuti bagaimana kabar-kabarnya dari situ karena tentunya saya juga mungkin bisa menjadikannya sebagai salah satu panutan saya atas kerja kerasnya. Ya. Jadi betul sekali. Jadi seorang atlet itu kan ya biasanya atau pembalap itu kan misalnya kedisiplinannya kan luar biasa ya. Betul. Saya pernah nonton yang di dokumenter kalau saya di Netflix ya ada beberapa lah istilah dokumenter ataupun film-film biografi juga tentang pembalap. Itu kan wah bukan hanya fisik ya. Iya betul. Tapi dari segi istilahnya keilmuan dia tentang mesinnya juga itu harus paham kan sampai jadi benar sampai bisa merasakan mungkin ada sebuah film Gran Turismo pernah nonton. Oh iya, Gran Turismo. Iya, Gran Turismo. Itu kan asalnya dari game ya, game simulator. Betul. Dia bisa merasakan istilahnya ini remnya nggak benar gitu. Iya betul. Kok bisa sampai gitu ya? Iya. Itu kan saya rasa udah nyatu banget gitu. Jadi saya rasa pekerjaan yang berat juga ternyata kayak gitu ya. Iya betul sekali. Oke. Baik, lanjut nih Bintang. Ada pertanyaan mungkin yang sekarang istilahnya Bintang sering dengar ataupun lihat, yaitu tentang kalimat Indonesia Emas di tahun 2045. Seoptimis apa mungkin ataupun ya Bintang melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Kalau dari saya pribadi untuk pandangan saya mengenai Indonesia Emas 2045 itu saya rasa saya optimis, tapi saya juga tidak ingin berekspektasi terlalu lebih lah istilahnya terhadap Indonesia Emas 2045 itu. Karena yang saya lihat dari perkembangan Indonesia sekarang itu bisa dibilang tidak secepat yang kita harapkan lah istilahnya gitu. Terutama dari sisi pendidikan, dari sisi teknologi dan sebagainya. Salah satunya juga mungkin lebih ke pembangunan IKN, Ibu Kota yang baru, itu juga kan membutuhkan waktu yang tidak singkat sehingga membuat saya juga berpikir bahwa Indonesia Emas 2045 itu memang mungkin dilaksanakan, tetapi saya mungkin lebih menurunkan ekspektasinya. Setidaknya Indonesia Emas itu bisa tercapai, tetapi mungkin saja bisa tidak tepat waktu, atau mungkin saja bisa lebih tertunda waktunya, tetapi dengan usaha-usaha gigih masyarakat Indonesia yang sekarang bisa saja tercapai. Namun selain usaha yang gigih juga, tentunya masyarakat Indonesia juga memerlukan pemimpin yang baik, memerlukan koordinator yang baik, yang jujur, dan juga yang bisa menjadikan kita jadikan sebagai teladan juga, yang tentunya kita membutuhkan sosok-sosok seperti itu untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sedangkan untuk yang sekarang-sekarang mungkin pemimpin-pemimpin yang seperti itu tuh istilahnya tidak merata. Jadi membuat Indonesia Emas 2045 itu menjadi hal yang ya mungkin istilahnya 50-50 lah untuk bisa dicapai. Gitu. Ya, jadi tapi mudah-mudahan ya kita istilahnya bareng-bareng nih. Ya gimana caranya kita persiapkan. Kan ada sekitar 20 tahunan ya. Ya betul. Dari generasi Bintang sendiri, dari generasi saya, generasi di atas saya, kita bareng-bareng supaya slogan generasi emas ini benar-benar terwujud ya. Betul. Jangan sampai jadi generasi cemas. Iya betul. Ya Bintang ya. Oke, Bintang. Ada salah satu skill nih yang harus kita persiapkan istilahnya untuk menjadi Indonesia bisa bersaing di global lah ya gitu ya, skala dunia, yaitu skill bahasa Inggris nih. Ya, nah, menurut Bintang sendiri seberapa penting sih bahasa Inggris? Tentunya untuk kemampuan berbahasa Inggris itu saya rasa terutama di dunia yang sekarang yang sudah global itu sangat penting sekali, karena selain kita bisa bertemu dengan orang-orang di luar negeri dengan melalui media sosial, kita juga tentunya sangat memerlukan itu apabila kita memiliki impian dan juga tujuan untuk bisa berkarir di luar negeri. Kita juga bisa menggunakan bahasa Inggris itu tentunya sangat diperlukan ketika kita misalnya ingin jalan-jalan ke luar negeri saja, sesimpel itu kita sangat membutuhkan bahasa Inggris. Dan tapi yang saya lihat sekarang itu saya khawatirkan bahwa kemampuan bahasa Inggris dari masyarakat Indonesia itu istilahnya masih banyak yang kurang gitu. Takutnya apabila seperti itu maka masyarakat Indonesia juga takutnya kemampuan bahasa Inggris itu semakin menurun, karena banyak yang balik lagi ke pernyataan
tentang penggunaan teknologi tadi, di mana dalam pembelajaran bahasa Inggris sekalipun itu banyak sekali siswa-siswa yang istilahnya karena sekarang itu sudah modern ya, jadi banyak yang menggunakan Google Translate ataupun alat-alat translator seperti itu untuk dalam mengerjakan tugas, dalam mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan bahasa Inggris, sehingga saya juga mengkhawatirkan tindakan-tindakan seperti itu gitu. Takutnya apabila seorang siswa sudah terbiasa seperti itu, maka seorang siswa itu tidak bisa mengerti tentang bagaimana bahasa Inggris yang sebenarnya. Iya. Gitu. Padahal mah yang saya lihat itu bahasa Inggris itu sebenarnya bukanlah ilmu yang harus kita kuasai banget, tapi secara minimal kita bisa saja itu sudah cukup bagi kita, terutama untuk bisa berkomunikasi dengan orang-orang luar negeri. Karena tentunya untuk orang-orang di luar sana, tidak semua orang itu harus bisa berbicara sesuai dengan rumus-rumus yang diberikan gitu. Yang penting kita bisa memahami apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan, itu sudah sangat berguna bagi kita. Baik, Bintang, ini pertanyaan terakhir dari kami. Ada pesan nggak bagi teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini? Sekaligus mungkin closing statement dari Bintang, silahkan. Untuk teman-teman yang menyaksikan saat ini, saya harap melalui podcast yang sudah saya sampaikan dan juga pandangan-pandangan yang sudah saya sampaikan bisa menjadi inspirasi semua untuk teman-teman, dan teman-teman juga khususnya untuk yang seumuran saya harus lebih bersemangat lagi untuk belajarnya dan juga bisa ikut bersama saya mengembangkan Indonesia ini, terutama untuk orang-orang yang bagian dari organisasi, bagian dari sekolah. Tentunya kalian juga harus bisa belajar lebih rajin lagi, bisa mengembangkan kemampuan kalian di organisasi, karena tentunya itu merupakan hal yang sangat penting untuk Indonesia Emas 2045 yang ingin kita gapai bersama-sama. Mungkin untuk closing statement-nya, saya ambil kutipan aja mungkin ya. Itu dari, kalau untuk tokohnya mungkin saya tidak bisa mengingat secara khususnya, tapi untuk quotes-nya itu adalah kita bisa menunda waktu, tetapi waktu tidak akan bisa. Di mana makna dari quotes tersebut adalah kita bisa saja menunda apa yang ingin kita lakukan, menunda waktu kita, tetapi secara nyata waktu tidak akan bisa menunda dirinya sendiri, karena secara alamiah waktu pasti berjalan. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman harus bisa laksanakan dengan maksimal dengan waktu yang sekarang teman-teman punya. Ya, Gitu. menarik Bintang. Terkait waktu itu sering saya gunakan juga Bintang. Jadi ketika saya malas, itu saya dalam hati selalu bilang TikTok, TikTok, TikTok. Iya, itu sebagai pengingat bagi diri sendiri gitu. Iya. Kan manusia kan kadang naik turun ya, kadang malas. Tapi ketika saya malas, sama kayak quote yang tadi gitu. Istilahnya, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, TikTok, TikTok. Artinya orang lain tuh ketika kita malas, orang lain mah lagi ngerjain apa gitu kan ya. Mungkin udah lagi ngejar ke Mars kemana gitu. Kita leha-leha gitu. Iya. Jadi menarik sekali di Bintang yang tadi Bintang sampaikan. Baik Bintang, makasih ya untuk podcast hari ini ya. Sama-sama. Mudah-mudahan lancar kelanjutannya ya. OSIS juga lancar. Terus cita-citanya tadi pingin masuk ke jurusan statistik. Jadi ahli statistik juga mudah-mudahan tercapai. Dan nanti mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mungkin nanti Bintang sudah di jurusan tersebut ya, mudah-mudahan. Amin. Salam buat guru SMN 1 Garut juga ya, sama teman-teman ya. Siap. Oke. Terima kasih ya. Ya, siap. Terima kasih gitu Pak. Baik teman-teman, itulah Bintang Nusantara OSIS SMAN 1 Garut. Terima kasih.